Sama kalau apa namanya lagi ngomongin tentang idol, saya itu lagi suka sama Pak Mahfud MD. Tapi bukan ngomongin tentang capres dan cawapres ya. Tapi saya memang suka sama orang yang bekerja jujur dan bekerja keras. Posari, obrolan santai hari ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Gina, dan di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol santai sama salah satu dosen bahasa Inggris di Universitas Bina Dharma, yaitu Miss Cita Hikmayanti. Nah teman-teman semuanya, kami bakalan ngobrolin banyak banget hal dari mulai dunia pendidikan, lingkungan kampus, ataupun proses belajar mengajar. Nah teman-teman semuanya penasaran kan? Dan gak usah lama-lama lagi karena bintang tamunya udah ada di samping aku, yaitu Miss Cita. Halo Miss, how are you Miss? Good, thank you. Thank you Miss for joining our interview today. Dan sebelumnya nih Miss, selain lagi sibuk ngajar nih, mungkin ada project atau kegiatan apa sih yang lagi direncanain? Sekarang sedang sibuk mengajar, of course, sama ngurus anak ya. Sama satu lagi paling mengerjakan translatean, karena kebetulan ada project translate dari Universitas Sriwijaya mempercayakan beberapa dokumen penting untuk ditranslate ke Language Center Universitas Bina Dharma. Mungkin ada aktivitas atau dari bawaan Language Center gitu, ada lomba atau ada nggak Miss aktivitas? Untuk tahun ini sendiri sebagai penutupan di bulan Desember akan ada Bina Dharma Rectors Trophy yang ke-10. Ini adalah lomba bahasa Inggris di tingkat Asia. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mencoba kemampuan bahasa Inggrisnya, boleh ikut di lomba-lomba yang disediakan di Bina Dharma Rectors Trophy. Bagi teman-teman, mungkin bukan hanya yang nonton ini mahasiswa Bina Dharma, tapi mungkin dari universitas lain mau nyoba buat ikut lomba, silakan. Dan banyak banget field lomba yang menarik di Bina Dharma Rectors Trophy. Dan jangan lupa hadiahnya juga menarik. Siap. Nah itu teman-teman. Miss, boleh ceritain nggak latar belakang dari Miss sendiri pas masih jadi mahasiswa gitu, pas mungkin manage waktu pas jadi mahasiswa gitu? Saya itu kuliah di jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, konsentrasi di bahasa Inggris. Saya itu tidak memiliki terlalu banyak aktivitas sebenarnya. Cuman ketika semester 3, umur saya waktu itu masih 18 mau ke 19 tahun, mencoba peruntungan di dunia pendidikan, di kursus-kursus bahasa Inggris. Dan alhamdulillah saya keterima mengajar di Global English Course. Zaman dulu di Gloria English Course. Gloria English Course sendiri salah satu kursus bahasa Inggris yang lumayan bonafit ya di Palembang. Nah, saya ngajar di situ sekitar 6 tahun. Sampai akhirnya saya menyelesaikan studi S2 saya dan kemudian lanjut ngajar di Bina Dharma. Oke, gitu teman-teman. Jadi, Miss, kalau mau boleh tahu nggak, Miss sendiri emang tertarik di bahasa Inggris dari kecil atau emang Miss ada kursus gitu untuk belajar bahasa Inggris? Dulu saya tuh suka banget mendengar lagu bahasa Inggris. Jadi papa saya itu selalu memperdengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Saya sendiri suka. Kemudian yang nyanyi waktu itu favorit boy band saya itu Westlife. Jadi karena ganteng-ganteng ya, jadi saya tuh suka mendengarkan lagu mereka. Zaman dulu nggak ada MP3, kita belajar nyanyi itu dari VCD zaman dulu sama kaset. Jadi saya sering beli gitu, saya sering nonton videonya, kemudian belajar bahasa Inggris. Tidak lama kemudian waktu SMP saya joining English courses. Sampai SMA les bahasa Inggris. Terus ya alhamdulillah, kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu kita mulainya dari suka mendengar dan menonton film bahasa Inggris. Saya yakin bahasa Inggrisnya sounds like native, jadi kedengaran kayak penutur asli begitu. Jadi itu salah satu tips belajar bahasa Inggris. Berarti itu bisa menjadi stimulus juga ya Miss. Betul. Buat belajar bahasa Inggris. Miss, kenapa pada akhirnya memutuskan menjadi seorang dosen Miss? Saya tuh tadinya nggak mau jadi dosen. Saya tuh pengen banget masuk sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak teknik, karena kebetulan saya tuh agak macho dulu ya waktu masih remaja. Tapi kemudian ketika saya iseng-iseng mengajar
melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, oh ternyata saya menemukan passion saya, bahwa mengajar itu adalah salah satu passion saya. Saya suka engage dengan anak-anak, dengan teenagers, juga bahkan saya juga, pokoknya saya suka banget pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. Karena kalau mengajar itu selain kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga mempelajari karakter orang. Itu yang menarik dari mengajar. Berarti Miss Cita benar-benar tertarik dengan dunia sosialisasi dengan orang banyak ya, Miss? Betul, khususnya mengajar. Siap. Kalau sosial media dan yang lain maksudnya ngegosip atau hangout hanya untuk ini kayaknya kurang. Cuman kalau untuk mengajar, I really love it. Sesuatu yang bermanfaat bagi Betul. orang lain ya, Miss. Miss, kalau boleh tahu selama mengajar nih, Miss banyak banget kan pasti pengalamannya. Gimana tanggapannya Miss untuk ketika menghadapi mahasiswa yang mungkin kalau nugas itu telat gitu, atau kalau datang ke kampus itu terlambat gitu? Jadi kalau saya menekankan ketegasan dalam mengajar. Jadi penting sekali untuk memberitahukan bahwa kita ini adalah dosen yang tegas. Jadi mahasiswa dengan sendirinya akan memberikan respect terhadap cara pengajaran kita maupun penyelesaian tugas. Jadi kalau mahasiswa terlambat atau tidak mengumpul tugas, mereka sudah cukup tahu konsekuensi yang akan mereka dapat, khususnya nilai di akhir pembelajaran. Ya sebenarnya mahasiswa juga sebenarnya harus tahu ya Miss, kalau itu memang tanggung jawab mereka dan pilihan mereka untuk kuliah ya Miss. Betul. Ya? Nah Miss, aku mau tahu tanggapan Miss karena sekarang lagi dunia Gen Z banget. Gimana tanggapan Miss Cita ketika adanya atau munculnya bahasa Jaksel gitu, kayak which is, literally gitu? Well, sebenarnya ini jadi begini, bahasa Indonesia itu sendiri, kita menggunakan bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa kedua. Bahasa pertama kita tuh kan bahasa ibu ya. Seperti saya nih, saya tinggal di Palembang, maka bahasa ibu saya adalah bahasa Palembang. Bahasa kedua saya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri kalau di lingkungan pendidikan, memang bahasa Indonesia itu dipergunakan untuk bahasa pengantar pendidikan dan bahasa pengantar profesi. Maka ketika kita bertemu dengan bahasa-bahasa yang dipadu-padankan, sebenarnya ini bukan bukan hal baru. Di Malaysia sendiri, mereka menggunakan bahasa yang digabung-gabungkan antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Tapi karena bahasa Inggris adalah bahasa kedua mereka, berbeda dengan kita. Di Indonesia, bahasa kedua kita itu bahasa Indonesia. Nah, kemudian muncul di awal-awal tahun 2000-an nih, Gen Z mulai menggabungkan antara bahasa Indonesia, bahasa gaul Jakarta, lolo gue itu, dengan penggunaan bahasa Inggris yang saya tuh kurang yakin mereka tuh paham artinya sebenarnya. Cuman tapi karena mengikuti tren agar terlihat keren, jadi diikut-ikutin. Buat saya ini sah-sah saja. Cuman saya ingin sebenarnya menginginkan bahwa orang Indonesia, khususnya mahasiswa, siswa-siswa itu belajar bahasa Inggris dengan serius. Karena bahasa Inggris itu akan berguna banget untuk future karirnya. Jadi karir itu akan bagus kalau bahasa Inggrisnya bagus. Jadi mulailah belajar bahasa Inggris. Jangan cuman ingin tampil keren saja sehingga memunculkan bahasa-bahasa kejakselan itu ya. Miss, ini berhubungan sama pertanyaan Gina selanjutnya. Itu menurut Miss Cita, kenapa rata-rata orang Indonesia itu sulit belajar bahasa Inggris, atau kenapa nggak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, Miss? Sebenarnya begini, ketidaktertarikan seseorang belajar bahasa Inggris itu mungkin ketika bertemu dengan guru yang kurang tepat. Ketika mereka bertemu dengan tutor atau pengajar bahasa Inggris yang tepat, si guru akan memberikan motivasi dulu tentang dan mengubah perspektif bahwa bahasa Inggris itu akan sangat berfungsi bagi karir masa depan mereka. Jadi dengan pengetahuan bahwa bahasa Inggris itu sendiri akan berfungsi bagi masa depan mereka, saya yakin keinginan mereka untuk belajar bahasa Inggris tuh semakin bagus gitu. Jadi harus bertemu dengan guru yang tepat. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Dan Miss, berhubungan dengan bahasa nih, aku mau ngomongin tentang language manner. Gimana tanggapan Miss Cita sendiri gitu tentang, mungkin ada beberapa mahasiswa yang kalau ngechat dosen gitu kayak pakai singkatan gitu, DGN atau TRS gitu. Menurut Miss itu gimana, Miss?
Begini, dalam ilmu bahasa ada yang dinamakan singkatan. Itu hal biasa seperti like OK, oke ya. Kalau yang disingkat itu adalah bahasa-bahasa yang pada umumnya sudah biasa disingkat seperti DGN ya, SK, RG gitu. Karena dosen pun kadang-kadang menggunakan itu. Cuman ada memang beberapa singkatan itu yang kurang sopan. Seperti ngechat dosen itu menggunakan bahasa Palembang gitu ya. Itu kalau buat saya itu kurang pantas dan terdengar kurang sopan. Makanya bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan gitu. Salah satu fungsinya. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia ketika ingin berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau dengan dosen atau bahkan dengan atasan kalau nanti kita sudah bekerja. Berarti sebenarnya teman-teman mau bahasa kalian atau chat kalian itu disingkat sebenarnya nggak apa-apa, sah-sah saja ya Miss. Cuman depends kalian itu ngobrolnya lagi sama siapa, chatannya lagi sama siapa gitu. Nah Miss, biasanya kan kita biar semangat atau biar semangat untuk nugas atau apapun itu kan harus mencontoh atau ngelihat orang yang menurut kita anggap keren gitu kan Miss. Miss sendiri ada role model nggak Miss? Role model belajar ya? Iya. Tidak ada sih, specifically tidak ada. Tapi saya menyukai orang-orang pekerja keras, semacam Pak Jokowi mungkin. Pak Jokowi. Sama kalau lagi ngomongin tentang idol, saya itu lagi suka sama Pak Mahfud MD. Tapi bukan ngomongin tentang capres dan cawapres ya. Tapi saya memang suka sama orang yang bekerja jujur dan bekerja keras. Oke, Miss. Dan teman-teman semuanya dan Miss Sita, kita bakalan beralih ke segmen This or That. Nah, Miss Sita, aku bakalan nanya Miss Sita, tapi Miss harus jawab dengan cepat, oke? Nah, 3, 2, 1. Miss Sita, kelas offline atau online? Offline. Lebih milih menguasai satu bidang atau multi talent di banyak bidang, tapi nggak mau menguasai banget gitu? Yang pertama tadi deh. Yang fokus satu bidang aja. Mahasiswa datang terlambat atau mahasiswa nggak bikin tugas? Datang terlambat, better late than never. Mahasiswa masak seharian atau ngajar seharian? Ngajar seharian deh. Miss Sita, British accent or American accent? American accent. American. Easier. Oke. Miss, mahasiswa berprestasi with no manner or mahasiswa biasa aja tapi nggak punya manner? Punya manner yang lebih baik gitu. Manner is number one. Mahasiswa yang biasa aja ya Miss ya? Biasa aja tapi punya manner. Tapi punya niat untuk belajar ya? Iya. Oke. Miss, aku mau tahu alasan dari Miss Sita milih tadi. Yang pertama, Miss Sita milih kelas offline. Kenapa Miss? Karena saya kan mengajar bahasa Inggris ya. Mengajar bahasa Inggris berarti kita itu mengajar skills ya. Berarti ya memang paling cocok pengajaran bahasa Inggris memang face to face, offline class. Karena perlu praktek kan ya. Oke. Miss, yang kedua tadi Miss lebih milih satu bidang aja nih gitu. Saya sih beberapa kali nonton kisah-kisah orang sukses mengatakan bahwa kalau ingin sukses maka fokuslah pada satu hal. Insya Allah dengan fokus pada satu hal itu apa yang dikerjakan dengan betul-betul akan memperoleh hasil yang lumayan, yang bagus. Berarti harus konsisten ya Miss konsisten. Ya? Terus tadi Miss Sita milih mahasiswa yang datang terlambat. Daripada tidak mengerjakan tugas. Mahasiswa yang datang terlambat itu masih ada niat untuk belajar daripada yang tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas itu terkesan tidak menghormati apa yang menjadi prosedur dalam kelas. Kalau kita kan memberikan prosedur ya, pengajaran, kita meminta mereka untuk mengerjakan tugas. Kalau cuma sekedar mereka tidak mengumpulkan tugas, berarti mereka tidak menghargai perkuliahan itu sendiri. Kalau mahasiswa yang terlambat masih ada niat ya Miss? Masih ada niat. With good reason ya, dengan alasan yang tepat terlambatnya. Oke. Miss tadi milih ngajar seharian daripada masak seharian. Kenapa Miss? Kalau masak itu kemungkinan 1 jam selesai. Cuman kalau mengajar itu pertama pahalanya lumayan banyak ya, mendulang pahala karena mengalirkan ilmu. Terus juga bertemu dengan berbagai jenis orang, kayaknya tidak akan membosankan. Oke.
Dan tadi Miss Cita milih American accent teman-teman. Kenapa Miss? Lebih mudah aja. Lebih mudah. Ya. Dan banyak lagu-lagu juga lebih ke American ya Miss ya? Iya. Jadi kalau misalkan jadi American itu mostly mereka lebih suka menyingkat sesuatu, terus bahasanya kita lebih familiar. Jadi kalau misalkan contohnya seperti mengajar, kalau saya mendengarkan audio dengan British accent, murid agak kesulitan. Jadi saya lebih suka memberikan listening ya, audio dengan American accent biar lebih mudah aja dimengerti. Terakhir, tadi Miss Cita lebih milih mahasiswa yang punya manner, Miss. Tentu manner itu nomor satu gitu. Bayangkan kalau di dunia ini orang pintar itu banyak, orang soleh itu banyak. Tapi yang menggabungkan antara keduanya itu yang akan sukses dunia akhirat kan. Jadi bagusnya memang punya manner. Karena dari manner itulah kita bisa menerima banyak kritikan dan move on untuk to the next level. Jadi bisa jauh lebih sukses orang yang punya manner daripada orang yang tidak punya manner, of course. Oke, gitu teman-teman. Jadi walaupun mau berprestasi apapun kalian, tapi kalau nggak punya manner itu percuma ya, Miss. Karena kalian bakalan sulit banget bekerja sama orang banyak, dan bahkan mungkin relasi kalian bakalan lebih mengecil konsep. Jadi teman-teman, mungkin Missnya juga sibuk teman-teman. Jadi mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa Inggris atau baru mau memulai nih, itu apa Miss pesan-pesan buat mereka? Belajarlah bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris itu akan bermanfaat sekali untuk masa depan kalian. Saya telah menemukan banyak sekali orang yang kadang-kadang tidak terlalu pintar secara akademik tapi pintar berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Karirnya itu melejit ya dengan sangat cepat. Jadi pastikan bagi generasi Z zaman sekarang bahwa belajar bahasa Inggris itu sudah semakin mudah. Bahkan bisa dipelajari secara otodidak, nonton YouTube segala macem. Jadi jangan sampai tidak bisa berbahasa Inggris karena akan merugi. Oke teman-teman, jadi kayak kata Miss Cita tadi, bahasa Inggris itu sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Entah ketika kalian lagi bekerja nanti suatu saat, jadi mulailah untuk belajar bahasa Inggris. Dan nggak hanya bahasa Inggris ya Miss ya, mungkin bahasa lain, mungkin kalian tertarik dengan bahasa Jepang dan sebagainya, itu terserah kalian. Boleh saja untuk belajar bahasa. Dan Miss Cita, thank you untuk interview kali ini. Thank you Gina. Dan teman-teman semuanya, semoga hari ini dapat menambah wawasan teman-teman ataupun siapapun yang nonton Bina Dharma TV. Dan Osari, obrolan santai hari ini. Bye!